Setiap pagi, matahari terbit dari timur, sementara pada waktu senja, sang bintang terang ini akan menghilang di langit barat dengan warna jingga kemerahan. Peristiwa ini telah menjadi rutinitas sehari-hari, sehingga tak lagi spesial bagi kita. Namun apa yang akan terjadi ketika kita bangun dan melihat matahari muncul dari arah sebaliknya, yaitu barat? Menurut ajaran berbagai kelompok, salah satunya umat Islam, terbitnya matahari di barat menjadi salah satu pertanda kiamat. Artinya, saat fenomena ini terjadi, kehidupan manusia telah berada di ujung tanduk. Akan tetapi, seperti apa sains memandang fenomena ini? Dilansir berbagai sumber, berikut penjelasannya. 1. Arah terbit matahari dipengaruhi oleh rotasi bumi. Sebenarnya, semua benda langit tampak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Jika dilihat dari bumi, ini meliputi matahari, bulan, bintang, hingga planet-planet. Ternyata fenomena tersebut dipengaruhi oleh arah rotasi bumi. Rotasi merupakan gerakan bumi berputar pada porosnya. Planet kita ini diketahui berotasi dari barat ke timur. Akibatnya, dari sudut pandang kita, benda langit terlihat muncul dari arah sebaliknya, yaitu timur ke barat. Dalam kata lain, para ilmuwan menyebutkan fenomena ini sebagai gerak semu harian. Matahari dan benda langit tampak bergerak, padahal sebenarnya tidak. Kitalah yang berputar terhadap mereka. Matahari baru bisa terbit di barat ketika rotasi bumi berubah haluan. Jika nanti benar-benar terjadi, bagaimana bisa matahari terbit di arah barat? Mengacu pada penjelasan di atas, perubahan ini hanya bisa berlangsung jika bumi mengubah rotasinya menjadi searah jarum jam. Dalam kata lain, dari timur ke barat. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa menyebabkan bumi berputar haluan dan kira-kira kapan ini akan terjadi? Menjawab pertanyaan ini bukanlah hal yang mudah, mengingat kita tidak bisa secara akurat memprediksi gerakan bumi. Namun, para ahli mengatakan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat rotasi berubah haluan. Pertama, kita membutuhkan tenaga yang besar yang mampu memperlambat, menghentikan, sebelum akhirnya mengubah arah rotasi tersebut. Salah satu yang diprediksi mampu melakukannya adalah bulan. Dilansir Socrates, satelit tersebut memegang pengaruh yang besar terhadap pasang surut air laut di bumi. Secara teknis, tenaga gravitasinya mampu mempengaruhi rotasi bumi untuk menjadi lebih lambat hingga akhirnya nanti berbalik arah. Namun ini masih merupakan sebuah hipotesis, sehingga para ahli juga tak bisa mengatakan bahwa teori ini akurat. Kemungkinan kedua, rotasi bumi bisa berhenti dan berubah arah karena tabrakan benda langit, seperti asteroid. Peristiwa tersebut diperkirakan cukup kuat untuk membuat bumi berhenti dan berbalik haluan rotasi. Para ilmuwan di Jerman melakukan simulasi mengenai hal ini. Rotasi bumi memang bisa berubah haluan, walaupun proses ini membutuhkan energi yang sangat besar, apalagi kecepatan putarannya saat ini mencapai 1670 km per jam. Bayangkan saja, tubuhmu berputar kencang ke arah kanan, lalu tiba-tiba kamu harus berbalik ke arah kiri. Tentu bukan hal yang mudah, kan? Pastinya, jika ini terjadi pada dirimu, kamu akan jatuh atau oleng sebelum mengubah arah putaran. Hal yang serupa setidaknya akan terjadi pada bumi. Planet ini memang tak akan jatuh, namun ketika ia berubah arah rotasi,
akan ada banyak perubahan pada kehidupan di dalamnya. Ternyata perubahan rotasi ini tidak hanya mengubah arah terbit matahari, tapi juga mempengaruhi arus laut, arah angin, dan kondisi iklim secara keseluruhan. Tak salah jika terbitnya matahari di barat dikaitkan dengan sebagai tanda kiamat. Lalu apa yang terjadi setelah matahari terbit di arah barat? Pertanyaan ini sebenarnya sama saja dengan apa pengaruh dari rotasi bumi yang berubah haluan. Menurut eksperimen para peneliti dari Florian Simon, ada beberapa hal spesifik yang mungkin akan terjadi. Di awal transisi atau dalam jangka pendek, bumi akan mengalami kekacauan, mulai dari tsunami, angin topan, badai, erupsi gunung, dan berbagai bencana alam lain yang membahayakan semua makhluk hidup. Kekacauan ini utamanya disebabkan oleh perubahan rotasi bumi ke arah timur yang berlangsung secara tiba-tiba dan cepat. Seperti perumpamaan yang dijelaskan di poin tadi, banyak nyawa yang akan hilang karenanya. Jadi tak salah jika perubahan arah terbit matahari ini dikaitkan dengan tanda datangnya kiamat. Setelah kekacauan di atas berlalu, kondisi bumi mulai stabil, iklim dan lanskap bumi akan berubah secara perlahan-lahan. Bagaimana bisa? Iklim di bumi ini sangat dipengaruhi oleh arus samudra dan arah tiupan angin. Merekalah dua faktor yang mendistribusikan hawa panas serta hujan di seluruh dunia. Jika rotasi bumi berubah haluan, tentunya distribusi tersebut akan ikut berubah. Satu arus samudra paling penting di Samudra Atlantik akan hilang dan digantikan dengan arus baru di Samudra Pasifik. Ialah yang akan mendistribusikan udara panas dan uap air ke seluruh dunia. Secara singkat, arus baru ini akan membuat gurun di Afrika dan Eurasia menjadi tempat yang subur karena mereka mendapatkan hujan, bukan panas seperti sekarang. Sebaliknya, hutan hujan di Brasil dan wilayah Amerika akan menjadi tandus seperti gurun Sahara saat ini. Para peneliti juga memperkirakan bahwa perubahan ini akan memunculkan banyak hutan di area yang tak terduga. Area yang sebelumnya sangat dingin seperti Rusia menjadi lebih hangat. Sebaliknya, area yang terkenal akan musim panasnya jadi lebih dingin dan bersalju. Sementara untuk wilayah tropis seperti Indonesia tak akan terlalu terpengaruh. Perubahan juga terjadi pada mikroorganisme, akan memunculkan lebih banyak cyanobacteria. Ini merupakan mikroorganisme penghasil oksigen pertama di dunia. Jadi apa kesimpulan jika matahari terbit dari barat? Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terbitnya matahari di arah barat memiliki kaitan yang erat dengan perubahan arah rotasi bumi. Dalam jangka pendek, hal ini diperkirakan akan mengakibatkan bencana besar seperti angin topan, badai, tsunami, dan berbagai bencana alam yang lain yang bisa melenyapkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peneliti juga mengamati berbagai fosil laut, sedimen kontinental, dan batu yang menyimpan beberapa bentuk kehidupan masa lalu. Batuan sedimen juga sering dijumpai di danau, sungai, dan tepi pantai. Sedimen ini biasanya tersimpan di permukaan yang kering setelah air surut. Karena penurunan permukaan air laut atau minimnya hujan, permukaan tersebut menjaga mineral yang mencerminkan gambaran lengkap dari struktur dan komposisi baik atmosfer maupun air yang melingkupi bumi. Peneliti juga mengamati perubahan iklim yang terjadi dalam sebuah penelitian terbaru tentang perubahan iklim, sebagaimana tercatat dalam lingkaran tahunan, batang tanaman,
menginformasikan 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi, mulai dari 12 bulan dalam setahun, beberapa minggu setiap bulan, dan beberapa siang dan malam setiap harinya. Adapun peningkatan kecepatan ini akan meningkatkan jumlah hari, minggu, tahun, dan memperpendek hari atau siang dan malam. Setelah menggambar beberapa grafik jumlah hari dalam era geologi yang berbeda, para ilmuwan menemukan bahwa jumlah hari dalam setahun pada awal penciptaan lebih dari 2000. Adapun siang dan malam ketika itu kurang dari 4 jam. Hal ini telah diungkap melalui salah satu ayat Al-Quran. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Surat Al-A'raf ayat 54. Penurunan secara bertahap kecepatan rotasi bumi pada porosnya disebabkan gesekan pasang dan surut serta bertiupnya angin dari arah yang berlawanan dengan rotasi. Kedua faktor tersebut berfungsi sebagai rem yang mengurangi kecepatan rotasi bumi. Proyeksi grafik masa depan dari proses penurunan kecepatan rotasi bumi mengungkapkan bahwa proses ini akan memaksa bumi berputar pada arah yang berlawanan dari timur ke barat. Ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat besar. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Setelah melewati fase kekacauan itu dengan selamat, akan ada bumi yang baru, gurun berubah menjadi lahan yang subur, area yang dingin menghangat, dan bahkan tingkat oksigen mungkin akan meningkat di dalam atmosfer. Walaupun begitu, ini cuma prediksi para ilmuwan. Tak ada yang tahu kapan ini terjadi dan tak ada pula jaminan bahwa penjelasan di atas benar-benar akurat.